Seorang guru geografi ingin mengajarkan materi tentang gempa bumi kepada siswa kelas 10 SMA. Guru tersebut ingin menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik agar siswa lebih mudah memahami materi. A. Ceramah. B. Diskusi. C. Simulasi. D. Eksperimen. Jawabannya adalah C. Simulasi dapat memberikan pengalaman langsung atau mendekati pengalaman langsung terkait dengan gempa bumi. Siswa dapat terlibat secara aktif dalam memahami konsep-konsep terkait gempa bumi melalui kegiatan simulasi, sehingga meningkatkan pemahaman mereka secara menyeluruh. 2. Seorang guru geografi ingin menilai hasil belajar siswa setelah mempelajari materi tentang peta dan penginderaan jauh. Guru tersebut ingin menggunakan alat penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis peta dan citra penginderaan jauh. Alat penilaian yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Tes tertulis. B. Observasi. C. Proyek. D. Portofolio. Jawabannya adalah C. Proyek-proyek memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata dan dapat menciptakan produk atau hasil yang menunjukkan kemampuan analisis mereka terhadap peta dan citra penginderaan jauh. Dengan demikian, proyek dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman dan keterampilan siswa dalam konteks pemakaian peta dan citra penginderaan jauh. 3. Seorang guru geografi ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelasnya. Guru tersebut ingin agar siswa merasa nyaman dan aman untuk belajar, serta saling menghargai satu sama lain. Strategi yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak disiplin. B. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. C. Menerapkan peraturan kelas yang jelas dan konsisten. D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Jawabannya adalah C. Menerapkan peraturan kelas yang jelas dan konsisten. Peraturan kelas yang jelas dan konsisten membantu menciptakan lingkungan yang terstruktur dan dapat memberikan panduan bagi perilaku yang diharapkan. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan menciptakan keamanan psikologis bagi siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fokus dan keterlibatan dalam pembelajaran. 4. Seorang guru geografi ingin membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tentang iklim dan cuaca. Guru tersebut ingin memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa tersebut agar dapat mencapai ketuntasan belajar. Bentuk pembelajaran tambahan yang paling tepat untuk diberikan kepada siswa tersebut adalah A. Remedial. B. Pengayaan. C. Pendalaman. D. Pembimbingan. Jawabannya adalah A. Remedial bertujuan untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, agar mereka dapat mencapai ketuntasan belajar. Ini melibatkan pendekatan yang lebih khusus untuk mengatasi kesulitan individual siswa dalam memahami konsep-konsep tertentu mengenai iklim dan cuaca. 5. Seorang guru geografi ingin mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk materi tentang bentang alam Indonesia. Guru tersebut ingin agar media pembelajaran tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Media pembelajaran yang paling tepat untuk dikembangkan oleh guru tersebut adalah A. PowerPoint. B. Video. C. Peta. D. Permainan edukatif. Jawabannya adalah B. Video-video dapat menyajikan informasi tentang bentang alam Indonesia secara visual dan dinamis, dengan menggunakan gambar, animasi, dan narasi yang menarik. Video dapat memudahkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep tersebut. Selain itu,
Video juga bisa menjadi alat yang menarik dan memotivasi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. 6. Seorang guru geografi ingin melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam melakukan analisis spasial. Guru tersebut ingin menggunakan alat penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam menginterpretasi data spasial. Alat penilaian yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Tes tertulis, B. Observasi, C. Proyek, D. Peta dan citra penginderaan jauh. Jawabannya adalah D. Peta dan citra penginderaan jauh. Peta dan citra penginderaan jauh menyediakan data spasial yang dapat dievaluasi oleh siswa. Dengan menganalisis dan menginterpretasi peta atau citra penginderaan jauh, siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami informasi spasial dan menerapkan konsep-konsep analisis spasial. 7. Seorang guru geografi ingin mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru tersebut ingin agar siswa aktif dalam proses pembelajaran dan dapat membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Problem-based learning, D. Project-based learning. Jawabannya adalah A. Inquiry. Penyelidikan mengharuskan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi, dan mencari jawaban atau pemahaman mereka sendiri. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menjadi peneliti aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara yang lebih mandiri. 8. Seorang guru geografi ingin meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi tentang sumber daya alam. Guru tersebut ingin agar siswa merasa tertarik dan antusias dalam belajar. Strategi yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Memberikan ceramah yang menarik, B. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, C. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Jawabannya adalah B. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dapat membuat siswa lebih terhubung dengan materi pembelajaran dan memahaminya dalam konteks yang relevan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Ini dapat meningkatkan minat dan antusiasme siswa terhadap pembelajaran. 9. Seorang guru geografi ingin membantu siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Guru tersebut ingin agar semua siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai ketuntasan belajar. Strategi yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, B. Memberikan pembelajaran yang sama kepada semua siswa, C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, D. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Jawabannya adalah A. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyusun pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Ini dapat mencakup variasi dalam metode pengajaran, bahan pembelajaran, atau penilaian untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. 10. Seorang guru geografi ingin mengembangkan penilaian autentik untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi tentang geografi regional Indonesia. Guru tersebut ingin agar penilaian tersebut dapat mengukur kemampuan siswa secara holistik. Bentuk penilaian autentik yang paling tepat untuk dikembangkan oleh guru tersebut adalah Asteris A. Tes tertulis, B. Observasi, C. Proyek, D. Portofolio. Jawabannya adalah C. Proyek penilaian. Proyek memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara menyeluruh melalui hasil karya atau produk yang mereka hasilkan. Proyek dapat mencakup berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan, menciptakan penilaian yang lebih holistik. 11.
Seorang guru geografi ingin merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru tersebut ingin agar pembelajaran tersebut dapat menarik minat dan meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. B. Memberikan pembelajaran yang sama kepada semua siswa. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. D. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Jawabannya adalah A. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa memungkinkan guru untuk memperhatikan minat, gaya belajar, dan kebutuhan individual siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan untuk lebih efektif dan menarik bagi mereka. 12. Seorang guru geografi ingin mengembangkan media pembelajaran yang interaktif untuk materi tentang bencana alam. Guru tersebut ingin agar media pembelajaran tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Media pembelajaran yang paling tepat untuk dikembangkan oleh guru tersebut adalah A. PowerPoint interaktif. B. Video animasi. C. Simulasi. D. Permainan edukatif. Jawabannya adalah C. Simulasi-simulasi dapat memberikan pengalaman interaktif kepada siswa yang mirip dengan situasi bencana alam. Ini dapat meningkatkan pemahaman siswa secara praktis dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran. 13. Seorang guru geografi ingin melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Guru tersebut ingin menggunakan alat penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Alat penilaian yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Tes tertulis. B. Observasi. C. Proyek. D. Rubrik. Jawabannya adalah B. Observasi memungkinkan guru untuk mengamati langsung interaksi dan kontribusi siswa dalam situasi kerja sama tim. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. 14. Seorang guru geografi ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Guru tersebut ingin agar pembelajaran tersebut lebih efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Melakukan refleksi diri. B. Mengikuti pelatihan. C. Berkolaborasi dengan guru lain. D. Melakukan penelitian tindakan kelas. Jawabannya adalah A. Melakukan refleksi diri. Melakukan refleksi diri memungkinkan guru untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi area perbaikan dalam pembelajaran mereka. Dengan merenungkan pengalaman pengajaran, guru dapat mengembangkan strategi baru dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 15. Seorang guru geografi ingin mengembangkan budaya belajar yang positif di kelasnya. Guru tersebut ingin agar siswa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta saling membantu dalam belajar. Strategi yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Menerapkan disiplin yang ketat. B. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. C. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Jawabannya adalah C. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menciptakan suasana belajar yang kondusif melibatkan pengaturan kelas yang mendukung, memberikan dukungan sosial, dan mempromosikan rasa saling menghargai di antara siswa. 16. Seorang guru geografi ingin membantu siswa memahami konsep geografi regional Indonesia dengan lebih mudah dan menarik. Guru tersebut ingin menggunakan teori pembelajaran yang dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan mereka dengan pengalaman nyata.
Teori pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. E. Konektivisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pada pembangunan pengetahuan oleh siswa melalui konstruksi makna berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Ini sesuai dengan tujuan guru untuk membantu siswa mengaitkan pengetahuan geografi dengan pengalaman nyata mereka. 17. Seorang guru geografi ingin membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis data spasial. Guru tersebut ingin menggunakan teori pembelajaran yang dapat membantu siswa menginterpretasi peta dan citra penginderaan jauh. Teori pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. E. Konektivisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan materi pembelajaran. Dalam konteks ini, siswa akan membangun pemahaman mereka sendiri tentang data spasial melalui aktivitas interpretasi dan analisis peta dan citra penginderaan jauh. 18. Seorang guru geografi ingin membantu siswa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Guru tersebut ingin menggunakan teori pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Teori pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. E. Konektivisme. Jawabannya adalah E. Konektivisme. Teori konektivisme menekankan pada pentingnya koneksi dan jaringan informasi dalam pembelajaran. Dalam model ini, siswa dapat belajar secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya daring, berkolaborasi dengan orang lain, dan membangun jaringan pengetahuan mereka sendiri. 19. Seorang guru geografi ingin membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru tersebut ingin menggunakan teori pembelajaran yang berpusat pada siswa. Teori pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. E. Konektivisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme menempatkan penekanan pada peran aktif siswa dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan materi pembelajaran. 20. Seorang guru geografi ingin membantu siswa belajar dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Guru tersebut ingin menggunakan teori pembelajaran yang dapat membantu siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Teori pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan guru tersebut adalah A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. E. Konektivisme. Jawabannya adalah E. Konektivisme. Teori konektivisme menekankan pentingnya koneksi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Siswa dapat berkolaborasi dan berbagi pengetahuan melalui jaringan yang saling terhubung, mendukung pembelajaran kelompok dan pengembangan keterampilan sosial. 21. Berikut adalah beberapa karakteristik kurikulum merdeka. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Berbasis proyek. 3. Mengacu pada capaian pembelajaran. CP. 4. Memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka yang paling relevan dengan pembelajaran geografi adalah A. 1 dan 2B, 1 dan 3C, 2 dan 3D, 2 dan 4E, 3 dan 4. Jawabannya adalah C.
2 dan 3 pembelajaran geografi dapat diintegrasikan dengan baik dalam kurikulum yang berbasis proyek. Karakteristik nomor 2, dan mengacu pada capaian pembelajaran. CP. Karakteristik nomor 3, yang memungkinkan siswa terlibat dalam proyek-proyek yang mendalam dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 22. Dalam kurikulum Merdeka, guru geografi diharapkan mampu A. Menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah. B. Memberikan tugas-tugas hafalan kepada peserta didik. C. Mengukur hasil belajar peserta didik hanya melalui tes tertulis. D. Mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri. E. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jawabannya adalah E. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini mencakup penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa, memotivasi mereka untuk belajar secara mandiri, dan mengembangkan keterampilan serta pemahaman yang lebih mendalam. 23. Berikut adalah beberapa contoh topik pembelajaran geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Gempa bumi dan tsunami. 2. Pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. 3. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 4. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. 5. Globalisasi dan dampaknya terhadap budaya lokal. Topik pembelajaran geografi yang paling relevan dengan CP, menganalisis fenomena dan isu geografi, adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah E. 1 dan 5 topik-topik, gempa bumi dan tsunami, nomor 1, dan globalisasi dan dampaknya terhadap budaya lokal, nomor 5, melibatkan analisis fenomena dan isu geografi yang berbeda. Menganalisis dampak perubahan iklim, nomor 2, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nomor 3, juga dapat mencakup aspek analisis fenomena dan isu geografi. 24. Berikut adalah beberapa contoh proyek pembelajaran geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Membuat peta buta Indonesia. 2. Menulis artikel tentang dampak pencemaran lingkungan. 3. Melakukan penelitian tentang potensi wisata alam di daerah setempat. 4. Membuat video animasi tentang proses terjadinya gunung meletus. 5. Mengadakan pameran tentang budaya dan tradisi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Proyek pembelajaran geografi yang paling relevan dengan CP, mengembangkan solusi atas permasalahan geografi, adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah B. 2 dan 3 menulis artikel tentang dampak pencemaran lingkungan, nomor 2, dan melakukan penelitian tentang potensi wisata alam di daerah setempat, nomor 3, melibatkan aspek mengembangkan solusi atas permasalahan geografi. Keduanya mendorong siswa untuk memahami dan menemukan solusi terhadap tantangan geografis yang terkait dengan dampak lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 25. Berikut adalah beberapa contoh media pembelajaran geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Peta. 2. Globe. 3. Foto. 4. Video. 5. Artikel ilmiah. Media pembelajaran geografi yang paling efektif untuk membantu peserta didik memahami materi tentang bentang alam Indonesia adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah C.
3 dan 4 foto. Nomor 3. Dapat memberikan visualisasi langsung tentang bentang alam Indonesia. Sementara video. Nomor 4. Dapat menyajikan informasi secara dinamis. Seperti animasi atau dokumenter. Untuk lebih memahamkan peserta didik tentang karakteristik dan keunikan bentang alam tersebut. Kombinasi foto dan video dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan informatif. 26. Berikut adalah beberapa contoh metode pembelajaran geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Inquiry 4. Problem Based Learning, PBL. 5. Project Based Learning, PJBL. Metode pembelajaran geografi yang paling efektif untuk membantu peserta didik memahami materi tentang iklim dan cuaca adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah C. 3 dan 4 Inquiry. Nomor 3. Dan Problem Based Learning, PBL. Nomor 4. Akan memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam eksplorasi dan pemecahan masalah terkait dengan iklim dan cuaca. Metode ini mendorong pemahaman mendalam dan penerapan konsep dalam konteks yang nyata. 27. Berikut adalah beberapa contoh penilaian pembelajaran geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Tes tertulis 2. Observasi 3. Penilaian diri 4. Penilaian antar teman 5. Portofolio penilaian pembelajaran geografi yang paling efektif untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis peta adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah C. 3 dan 4 penilaian diri. Nomor 3. Dapat membantu siswa untuk merefleksikan kemampuan mereka sendiri dalam menganalisis peta. Sementara penilaian antar teman. Nomor 4. Dapat memberikan perspektif dari sudut pandang sesama siswa. Kombinasi keduanya dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa dalam menganalisis peta. 28. Berikut adalah beberapa contoh sumber belajar geografi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Buku teks 2. Internet 3. Narasumber ahli 4. Media massa 5. Lingkungan sekitar sumber belajar geografi yang paling efektif untuk membantu peserta didik memahami materi tentang sumber daya alam adalah A. 1 dan 2B, 2 dan 3C, 3 dan 4D, 4 dan 5E. 1 dan 5 jawabannya adalah B. 2 dan 3 Internet. Nomor 2. Dapat menyediakan akses ke informasi yang lebih terkini dan mendalam tentang sumber daya alam. Sementara narasumber ahli. Nomor 3. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih khusus dan mendalam dalam bidang tersebut. 29. Berikut adalah beberapa contoh peran guru geografi dalam kurikulum Merdeka. 1. Sebagai fasilitator 2. Sebagai motivator 3. Sebagai evaluator 4. Sebagai narasumber 5. Sebagai konselor. Peran guru geografi yang paling penting dalam kurikulum Merdeka adalah A. 1 dan 2B, 2N3C, 3N4D, 4N5E. 1N5 jawabannya adalah A. 1 dan 2 sebagai fasilitator. Nomor 1. Dan motivator. Nomor 2. Guru dapat membimbing dan mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran. 30. Berikut adalah beberapa contoh tantangan dalam pembelajaran geografi di kurikulum Merdeka. 1. Kurangnya sumber belajar 2.
Kurangnya minat peserta didik 3. Kesulitan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif 4. Kesenjangan kemampuan peserta didik 5. Kurangnya dukungan dari orang tua tantangan terbesar dalam pembelajaran geografi di kurikulum Merdeka adalah A. 1 dan 2B, 2N3C, 3N4D, 4N5E, 1N5. Jawabannya adalah B. 2N3. Kurangnya minat peserta didik. Nomor 2. Dan kesulitan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif. Nomor 3. Dapat menjadi tantangan utama dalam menciptakan pembelajaran geografi yang efektif dalam konteks kurikulum Merdeka.